terus kita buka kickstand-nya. Bam! Oke. Udah lama gua itu nggak ada hasrat buat beli laptop Windows ya, karena laptop Windows biasanya ya masih gitu-gitu aja gitu ya. Kalau nggak laptop tipis, dia laptop gaming. Tapi laptop Asus yang satu ini bikin gua tuh nafsu banget pengen nyobain karena inovasinya ya di sektor layar yang memang udah selama ini gua idam-idamkan dan gua rasa kayak MacBook ini nggak bakal kayak gini gitu. Ya udah, makanya kita langsung aja bahas lengkap di video kali ini. Let's go. Oke, kita unboxing dulu, dan ini dia buat boxnya ya, yang sekarang sampai ke handle-nya pun ini terbuat dari kertas, biar lebih go green gitu ya. Nah, di dalam boxnya ini ada beberapa barang, kita mulai dari yang pertama ada sleeve-nya, ada tasnya, jadi udah dapet. Kemudian ada box laptopnya yang paling gede, ini nanti kita cek belakangan, dan masih ada satu box lagi yang isinya aksesoris ya, kayak kabel yang dapetnya udah USB Type-C ke Type-C, lumayan panjang, kemudian juga ada kepala adapternya, terus ada Asus Pen 2.0, yang mana stylus-nya gitu, dan yang terakhir, ini paling imut, adalah si chargernya. Ini charger 65 watt ya, yang kecil banget, yang paling kecil mungkin yang pernah gue lihat. Ini super imut dan bakalan convenient banget sih buat dibawa-bawa. Nah, tinggal dipasang aja ke kepala chargernya tadi, kecolokan ini. Dan again, ini kecil banget cuy. Next, kita unboxing laptopnya, dan laptopnya tuh langsung boxnya keangkat keluar gitu ya. Experience-nya bikin kerasa mewah sih ini. Terus di dalam boxnya juga ada semacam kertas gitu yang bisa dijadiin kayak stand buat laptopnya kalau diperlukan ya. Ini kertasnya lumayan tebal, bisa dilipat-lipat. Dan ini dia buat laptopnya, si Asus ZenBook, yang mana dari luar kelihatannya kayak biasa. Tapi hal spesial pertama ketika kita buka adalah keyboardnya. Ini bisa dicopot, dan ini masih terbungkus ya. Mungkin kita biar dikasih tahu bisa dicopot keyboardnya. Nah, di bawah keyboardnya tadi kalian bisa lihat ya, ada layar satu lagi. Yes, ini laptop layarnya ada dua, bung. Ya, dan keyboardnya ini bisa dicopot ya kayak tadi ya, kayak wireless kayak gitu. Dan satu lagi yang unik adalah di bagian belakang, ini ada kickstand-nya juga yang bisa dipakai buat berdiriin laptopnya nanti. Nah, keyboardnya sendiri kita balikin, dan ini bakal nempel ke laptopnya menggunakan magnet, sama ada pogo pin ya, mungkin buat ngecas juga karena keyboardnya itu ada baterainya. Oke, langsung aja kita hidupin dulu dan kita setup. Nanti gua akan cobain langsung, dan habis ini kita share reviewnya kayak gimana. So, ini dia laptopnya Asus ZenBook Duo dengan kode UX8406. Ini yang terbaru di tahun 2024, dan kalau kalian lihat dari tampak luar, kayaknya laptop biasa-biasa banget gitu ya. Nggak kelihatan ada yang spesial gitu. Tapi guys, pas dibuka, dalam arti di sini kita copot keyboardnya, ya, terus kita buka kickstand-nya, bam! Ini langsung productivity ready ya. Nah, ada total 5 productivity mode, dan kalau gue sendiri gue prefer yang versi vertikal gini ya. Namanya ini adalah desktop mode. Karena dari segi screen vertical real estate-nya itu berasa lebih optimal buat buka 4 landscape Windows sekaligus ya. Yang mana buat workflow gue itu tuh cocok banget. Tapi kalau gue mau ngedit video, gue tinggal pindah dari posisi vertikal tadi ke posisi horizontal dual screen gini ya, yang mana yang atas gue bisa pakai buat playback video, yang bawah gue bisa pakai buat timeline. Laptop ini tuh bener-bener versatile banget sih, bener-bener eksekusi konsep yang proper buat dual screen laptop. Karena sebelumnya memang Asus itu udah banyak ya nyobain laptop dengan konsep dual screen. Mulai dari tahun lalu ya, ZenBook Duo itu layarnya ada di atas keyboardnya cuma setengah doang, gepeng kayak gitu. Kemudian ada juga yang layarnya bisa dilipat, harganya selangit ya, 50 juta waktu itu. Sampai akhirnya ini dia versi dual screen yang sebenarnya kelihatan simple sih ya. Dan emang ini tuh udah pernah diterapin sama brand lain yaitu Lenovo. Walaupun gue sendiri ngeliatnya dari segi implementasi, gue ngeliat dia itunya tuh agak lebih ribet lah sedikit gitu kan. Nah, di ZenBook Duo 2024 ini bisa dibilang ini versi yang secara eksekusi menurut gue udah perfect, dan gue rasa bakal aman dalam penggunaan jangka panjang. Oke, kita bahas satu-satu part dari laptop ini. Pertama, dari segi layarnya ini ya, dia pakai dua panel terpisah. Ini ukurannya 14 inci, rasionya 16:10. Keduanya pakai panel OLED, yang mana dikasih nama Asus sebagai Asus Lumina OLED. Panelnya resolusi tinggi, 3K, udah 120Hz refresh rate, dan touchscreen juga. Jadi top specs banget buat layarnya, untuk multimedia oke, untuk productivity oke, dan nggak lupa juga buat gaming 120Hz ya udah lumayan lah. Dari segi keterangan, ini gue tes di kondisi ruangan yang cukup banyak cahaya, misalnya gitu ya, itu masih kelihatan cukup aja, dan ini sendiri punya tingkat keterangan sampai dengan 500 nits untuk peak brightness-nya. Terus untuk coverage warna, ya namanya panel OLED nggak perlu ditanya lagi, kontrasnya juga super tinggi dengan pure black ya, hitamnya yang pekat banget. Nah, kedua layarnya ini udah dilindungi pakai kaca yang proper ya, walaupun nggak ditulis ini pakai perlindungannya apa, tapi so far kelihatannya sih
solid-solid aja, nggak ringkih gitu. Nah, untuk finish layarnya dia pakai glossy gitu ya, tapi ada kelihatan semacam kayak peredam, lapisan yang mengurangi glare ya, atau pantulan cahaya kayak gitu. Nah, satu yang gua agak worry sebenarnya adalah dari segi panasnya, karena dari segi internal semua tuh ada di bagian bawah sini kan, jadi suhu-suhu panas tuh banyakkan di bagian bawah. Cuma harusnya sih kurang lebih bakal aman karena dia udah ada 2 kipas, yang mana gua ngerasa suhunya so far sih nggak sampai yang tinggi-tinggi banget. Jadi prosesor, parts, kipas, dan lain-lain yang bagian bawah ini masih terkontrol lah dari segi suhunya. Nah, satu elemen penting biar si desain dual screen ini bisa perfect adalah keyboardnya ini. Ya, balik lagi sih, keyboardnya juga simple kan ya sebenarnya ya. Tapi, ya, secara penggunaan ini tuh menurut gua enak banget. Key travelnya dalam, wireless, ada baterainya juga, ada backlit, layoutnya juga 75% lengkap ya. Ya, buat ngetik ini enak banget. Sama trackpadnya ini super duper lebar. Dan trackpadnya sendiri menurut gua enak dipakainya ya. Kayak trackpad MacBook gitu loh. Jadi ada bunyinya, kliknya juga kayak agak tok-tok kayak gitu loh. Toki-toki ya. Cuma satu aja yang gua sayangkan ya, lebih ke keyboardnya yang mana kalau ditaruh di meja itu tuh kayak rata, flat banget, bikin tangan mungkin agak cepet pegel kalau ngetik jangka panjang. Tapi gue sendiri sering taruh di paha ya, jadi angle-nya agak naik dan itu berasa kayak laptop banget gitu kan. Nah, posisi keyboardnya sendiri kalau ditaruh di si laptopnya sendiri, ini agak naik guys, karena dia udah masih ada sistem si ergo lift hinge, yang mana di ZenBook sebelum yang itu jadi agak naik ya, yang mana ketiknya bikin lebih nyaman juga. Nah, pasti tempel balik ke dalam si keyboardnya, ke dalam, ke bagian bawah ya. Ini dia ada magnet sama ada pogo pin, jadi kayak terkoneksi via kabel gitu ya. Dan kalau kalian males bawa keyboardnya, di sini juga ada fitur intuitive gesture, yang mana bisa pakai virtual keyboard itu dengan 6 jari ditarik ke atas ya. Bisa ada settingan untuk rotary dial, bisa untuk handwriting, dan juga kalau kalian butuh full screen sama trackpad, itu ada ya dari si layar bawahnya ini. Oke, satu lagi yang krusial banget menurut gua adalah si kickstand-nya ini ya. Ini super solid ya, ini bahannya metal, ditambah si hinge-nya atau engsel-nya tadi, itu tuh juga bisa dibilang kuat banget nih, berbagai angle aman, dan juga ketika kakinya disimpan, dia itu jadi kayak nyambung ya, sama dengan rubber fit-nya, jadi nggak bikin laptopnya tuh miring, ditaruh di meja, jadi tetap aman-aman aja, balance gitu. Mau diberdiriin horizontal, mau diberdiriin vertikal bisa, gue sih pede-pede aja laptop ini nggak bakal jatuh. Satu lagi, dari tadi gue pegangin ini aksesorisnya Asus Pen 2.0 yang mana kepake di kedua layarnya ya. Karena layarnya tadi udah touchscreen, so kalau kalian yang pengen sketching atau buat navigasi, buat tanda tangan, itu udah bisa pakai si Asus Pen 2.0 dan ini juga pennya rechargeable ya via USB Type-C. Oke, Asus ZenBook Duo UX8406 specs-nya juga nggak ecek-ecek. Prosesornya pakai Intel terbaru ya, Intel Core Ultra 7 ya, yang mana prosesornya udah pakai Intel Arc Graphics. Jadi ada upgrade dibandingkan seri sebelumnya yang masih pakai Xe. RAM-nya 16GB LPDDR5X, kecepatannya 7467 MHz, kencang. Storage 1TB NVMe SSD, baterai 75Wh dan udah include Windows 11 Home Certified. Oke, untuk layarnya sendiri sertifikasinya juga udah banyak banget ya, mulai dari Pantone Validated Design, HDR VESA Certified, Dolby Vision, TUV Rainland, dan ya kalian bisa lihat semua di sini. Untuk urusan port masih lengkap, ada satu buah port USB 3.2 Type A, 2 buah Thunderbolt 4, satu HDMI 2.1, dan satu buah 3,5 mm combo jack. Nah, prosesor terbaru dari Intel buat laptop di tahun ini, Intel Core Ultra 7 di sini ngasih skor yang menurut gua udah cukup solid sih ya buat sebuah laptop yang bisa dibilang netbook lah. Skor Geekbench 6 kalau di-compare sama MacBook Air M2 itu single core-nya masih lebih tinggi M2, tapi multi-core-nya itu cukup jauh ninggalin si Apple M2 Silicon. Kemudian integrated GPU Intel Arc juga improve banget dari generasi chip Intel sebelumnya, bisa up to 50% di 3D Mark Firestrike. Walaupun demikian, ini tetap realistis ya. Kayak gue bilang tadi, performance-wise ini ya lebih ke netbook ya. Jadi lebih ke productivity, bukan yang kayak 3D work atau gaming yang kelas berat. Dan so far sih buat gue, content creator bisa dibilang zaman now yang banyak kita nulis script, browsing-browsing buat research, dan edit video tipis-tipis buat TikTok atau buat Instagram Reels, ini bisa dilahap dengan baik di laptop ini. Gue surprise juga dengan suara kipas dari laptop ini yang cukup silent di kondisi standar ya. Walaupun ini kipasnya ada 2. Jadi dari segi pendinginan menurut gua tuningan Asus di sini udah oke banget.
Cuma gue ada nemuin satu hal yang agak aneh. Jadi gue coba ekspor video dari Adobe Premiere CC 2024. Itu ternyata GPU hardware encodingnya belum bisa dipakai. Kemungkinan karena driver daripada si Intel GPU-nya, ya Intel Arc itu belum terintegrasi. Jadi secara hasil memang gue nggak bisa adu banget. Cuma nanti kalau udah ada update-nya, gue akan share ke kalian di kolom comment section di bawah. Cuma memang kalau kalian pengen pakai untuk Premiere, ya kalian juga bisa pakai external GPU di sini karena udah ada port Thunderbolt-nya ya, yang mana bisa mengupgrade kebutuhan. Misalnya kalau kalian buat gaming bisa, buat editing juga bakalan oke. Oke, buat baterai life-nya sendiri, seperti di spek, ini masih lumayan gede, 75 Wh, dan so far surprisingly ketahanan baterainya buat gue juga udah cukup oke. Daily work dengan posisi ngetik-ngetik ya Google Docs, buka Google Chrome, buka YouTube, beberapa tabs gitu kan, bisa langsung tahan kurang lebih up to 8 jam. Jadi seharian kerja itu masih bakalan aman. Cuma kalau dipakai yang berat-berat ya, kayak gue buat tes benchmark, buat ekspor video, itu bakalan ngocor juga. Gue sempet turun sampai 6 jam, 5 jam gitu udah perlu charger. Jadi better selalu bawa chargernya yang kecil juga tadi kan. Yang mana juga bisa ngecas 50% dalam waktu 30 menit dan kurang lebih full itu di 1 jam 40 menit aja. Oke, kesimpulan. Dari waktu testing ini gue bisa simpulin ini versi yang secara refinement paling oke ya. Dan eksperimen Asus dengan dual screen laptop ini yang paling oke sih menurut gue. Memang secara pasar bakalan agak niche, tapi ya kalau kalian memang multitasker dan productivity nerds ya, harusnya kalian bisa banget maksimalin dual screen dari laptop ini. Secara kualitas layar udah oke banget. OLED 120Hz dengan resolusi 3K, mantep banget. Mata gue bener-bener seger tiap kali lihat laptop ini. Performa Intel Core 7 Ultra juga tergolong oke, walaupun tadi ya expect performance-nya sekelas netbook, dan untuk Adobe Premiere masih belum bisa optimize di drivernya. Secara baterai overall juga udah oke buat kerja sehari-hari, dan suara kipasnya menurut gue terbilang silent. Nah, laptop ini dijual di harga 33.999.000 ya. Dan kalau kalian beli tadi dapat paketnya lengkap ya, charger, sleeve, dan juga Asus Pen 2.0-nya. Gue bisa bilang secara value saat ini ya masih menarik lah, karena secara form factor dan usage ini implementasinya yang paling oke di antara yang lain ya. Dan kalau kalian mau experience yang mirip, ya mesti beli laptop sama external monitor gitu kan. Dan itu juga bakal ribet nyolok-nyolok. Atau kalau kalian mau memang mesti beli kayak laptop sama tablet yang bakalan juga jadi harganya mirip-mirip gitu kan kalau dipikir-pikir kan. Jadi ya sekalian aja kalau kalian emang produktif dan butuh layar yang gede dan bisa dibawa kemana-mana, ya ini bisa jadi opsi yang oke dengan harga ya tadi lumayan juga. Dan itu aja, thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Kalau gue sendiri gue bakal coba pakai terus, dan kalau kalian ada pertanyaan lagi tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best Tech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Marvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Wih, Apple mana mau gini?